Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Bapak Ketua PCM Babat yang saya hormati, Mas Arif ya. Saya terbiasa memanggil Mas Arif saja, jadi biar tetap awet muda. Dan memang awet muda ya. Beliau ini punya talent bisnis yang luar biasa, yang saya kira perlu dikembangkan di Muhammadiyah. Karena awal-awal Muhammadiyah dulu itu dikembangkan oleh para ulama-ulama saudagar. Ini cara babat ngono apa dikembangkan oleh bos-bos ya gitu. Yang saya hormati bapak-bapak dari pimpinan ranting, dari Majelis Tabligh PCM, dari ranting Sohibul Bait ya, dan seluruh yang hadir. Saya sore hari ini merasa bersyukur bertemu dengan panjenengan semua dalam kajian menggerakkan seluruh potensi Muhammadiyah, supaya kita tahu sebenarnya potensi apa saja yang kita miliki. Jadi kita itu punya kapital yang luar biasa ya, punya modal yang luar biasa, yaitu yang pertama adalah spiritual capital. Jadi itu penggeraknya pertama. Di kita ada teologi al-ma'un, ada teologi al-asr, ada teologi al-insirah, dan seterusnya. Itu kekuatannya dahsyat ya. Jadi yang pertama, orang itu bisa bergerak, itu bergeraknya dari apa? Spiritual. Jadi spiritual itu kalau kuat, orang itu kalau sudah amanu, itu pasti dampaknya wa amilus sholihat ya. Jadi kalau beriman itu gandengannya apa? Amal soleh. Beriman gandengannya mesti amal soleh. Hatinya beriman, buahnya amal soleh. Ketika kalimah thayyibah dipermisalkan, itu bagaikan akar yang kuat menggunjam di dalam tanah, kemudian batangnya begitu menjulang ke langit, lalu buahnya apa? Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Itu sehingga kekuatannya adalah apa? Spiritual capital. Coba misalnya kita lihat al-asr aja ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah itu hanya menurunkan satu surat itu saja, itu sudah cukup untuk mengatur kehidupan manusia. Coba, luar biasanya. Seandainya satu surat itu saja sudah cukup untuk mengatur kehidupan manusia. Demi masa, demi waktu asar, demi masa, demi waktu, kita yang punya al-asr, artinya disiplin terhadap waktu, waktu itu cukup berharga. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia, kalau lafi itu bahasa Jawanya, kalau takkidnya itu yakti temen, sungguh ya. Yakti temen, sungguh dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi hanya orang yang beriman, imannya kemudian buah amal soleh, kemudian dia juga tidak pernah jemu, tidak pernah bosan menjadi orang baik untuk berikan tausiah dengan kebenaran, dan dia juga tidak pernah bosan menjadi pejuang, dia terus bertausiah dengan kesabaran. Itu teologi al-asr sebagai apa? Spiritual capital di Muhammadiyah itu sangat terkenal. Ayat itu menjadi apa? Budaya organisasi. Yang kedua, teologi al-ma'un.
ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan awal-awal mengajar santrinya, itu mengajar surat Al-Ma'un itu berkali-kali sampai santrinya itu hafal dan sudah bosan. Pak Kiai, kok pelajaran kok Al-Ma'un mawon napa mboten wonten pelajaran sanesipun? Pak Kiai bilang, apakah kamu sudah fasih? Sampun Pak Kiai. Sudah ngerti artinya? Sampun. Sudah paham? Sampun. Sudah diamalkan? Lah niku sing dereng. Ya. Jadi ternyata Pak Kiai Dahlan itu mengendaki bacaannya fasih, artinya bisa menerjemahkan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, faham maknanya, lalu apa? Diamalkan, dan kemudian Al-Ma'un itu di Muhammadiyah menjadi gerakan, ya, menjadi gerakan. Coba kalau tidak ada gerakan Al-Ma'un, kita pengumuman hanya dalam waktu 2 minggu bisa mengumpulkan uang 10 miliar se-Jawa Timur? Tidak bisa Pak, ya. Lamongan itu tembus hampir 2 miliar itu terakhir, 1,995 juta, kan meh 2 miliar. Nggih. Iku mau diumumno tok ngono ya. Diumumkan aja. Kemudian dikasih tahu nomor rekeningnya. Itu gerakan apa? Kekuatan yang dahsyat. Itu namanya apa? Spiritual capital. Jadi pengajian-pengajian seperti ini penting, pengajian kepada ibu-ibu penting, pengajian kepada anak-anak muda penting, supaya apa? Di dalam hatinya, di dalam pikirannya ada spiritual capital, ada modal spiritual. Waktu saya masih muda, itu kalau sudah menyanyi lagu ini, mengenangkan nasib perjuangan sebangsa dan setanah airku, kira-kira apa Pak Amros itu? Ya, ternyata bodoh ya. Jangan kembali pulang bila takkan kau menang, walau maya terkapar di medan juang. Ora wedi apa-apa ya. Ya coba itu masuk betul menjadi apa? Spiritual capital ya. Dan apalagi ada diklat-diklat, ada iya. Karo sih gak bodoh. Ya enggak apa-apa. Jadi itu masih usia SMP ke bawah itu ya. Kemudian kalau kemudian kita dikuatkan dengan apa? Iskariman al mujaidan, iskariman al mujaidan. Anak-anak muda baris dengan hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati. Coba kalau sudah begitu bersama-sama, itu membranding jadi kekuatan spiritual yang luar. Ora wedi apa-apa. Hanya kayak di depan itu apa? Perjuangan Allah begitu. Jadi spiritual capital itu penting. Berikutnya, dalam tata kelola manajemen Muhammadiyah itu ada teologi al-insirah ya. Coba alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Jadi apakah kamu tidak apa? Meluaskan dadamu. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kemudian kamu meletakkan beban yang ada di punggungmu, karena orang Arab itu beban itu kan unta. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani kamu. Lah ketika Rasulullah itu dari sebelumnya menjadi berislam, itu benar-benar kemudian tauhid itulah yang kemudian membuat apa? Dada kita menjadi luas, karena kita itu bertauhid hanya kepada Allah. Dan kamu menjadi mulia, wa rafa'na laka dzikrak. Kamu menjadi mulia karena ya ingat kamu kepada Allah, zikir kamu kepada Allah. Lah ini manajemennya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dibaleni sampai 2 kali. Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, sesungguhnya bersamaan kesulitan pasti ada kemudahan. Karena itu orang Muhammadiyah iku endi ya iku ora ana sing gawene iku ngresula sambat kaon. Kabeh iku asline ngono kangelan, tapi kangelan itu menjadi nikmatnya. Ranting-ranting desa-desa sing angel-angel gawe masjid, gawe musala. Ana wong 5 gawe musala, ana wong 10 gawe
masjid. Ana wong 15 gawe madrasah ya. Iku nek lagune Campursari diarani wong legan golek momongan. Iya. Bener. Enak legan kan gak repot-repot ya. Tapi dia kemudian mencari mergo wal asri tadi. Amanu wa amilus sholihat. Ada di ranting rintisan iki. Omahe yo mung sitok iku tok, separuh dadi masjid, omahe digeser separuh, tanahnya kemudian diserahkan jadi masjid, punya jati di sekitar semuanya dipotong untuk masjid. Coba kita dibanding orang baru yang kayak gitu kan, ya orang apa-apa nih. Misalnya sampean punya aset 1 miliar terus menyerahkan 0,5 miliar, ya nyuwun sewu, ya saya dipikir-pikir. Iku omah ya satu-satunya rumahnya cuma satu itu, tidak punya rumah lagi. Ya coba kekuatan apa Pak itu? Kekuatan spiritual. Itu modal yang sangat hebat. Pertama adalah spiritual capital. Fa inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai ini, ya segera yang lainnya. Selesai ini yang lainnya lagi, selesai ini yang lainnya lagi. Kemudian itu semuanya dilakukan untuk apa? Wa ila rabbika farghab. Dan besok kamu itu akan kembali kepada Tuhanmu, maka seluruh apa yang kamu lakukan yang ujungnya ada limardatillah, liizil Islam wal muslimin, li'ilahi kalimatillah, akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang punya kekuatan dasar luar biasa apa Pak? Spiritual capital. Nah itu yang kita tancapkan, seperti lagunya Gus Dur itu loh. Jadi ditancapkan ing jero dodo kan gitu ya. Ditancapkan ing jero dodo. Jadi itu kemudian menjadi apa? Spiritual capital. Yang kedua, Muhammadiyah itu luar biasa Pak. Sampai kadang-kadang nek diceritani ya ora nyadari niki potensi luar biasa. Yang kedua apa? Human capital, sumber daya manusia. Atau human resource ya, sumber daya manusia. Kita itu punya sumber daya mulai profesor, guru besar, doktor, S2, S1 ya loh, sampai SD ya. Itu jumlahnya luar biasa. Jadi sumber daya manusia kita dalam bidang pendidikan seperti itu. Dalam bidang agama mulai kiai, ustadz, guru ngaji, imam masjid ya. Dalam bidang kesehatan sekian dokter, sekian perawat, sekian bidan, sekian ahli kesehatan. Dalam bidang ekonomi kita juga punya sumber daya yang cukup bagus. Maka kita punya apa? Human capital yang bagus. Itu kekuatan kita. Yang mereka tadi sudah dibekali dengan apa? Spiritual capital. Nah, seperti Pak Kepala MI diceritakan orang sampean, saya insya Allah akan menghidup-hidupkan Muhammadiyah, tidak mencari hidup di Muhammadiyah. Ya, mergo rata-rata Muhammadiyah itu biasanya apa? Berjuang di Muhammadiyah itu bab 1 sudah selesai. Bab 1 itu Pak, urusan dapur sudah selesai. Jadi pegawai negeri barang itu kalau bab 1 sudah selesai, gajian atau tidak gajian itu orang tahu nilai rekening. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi kinerjanya sama sekali tidak terganggu ya. Kalau nih butuh, terus kemudian dilihat rekeningnya ngambil berapa. Jadi, bab 1 sudah selesai, urusan dapur sudah selesai. Jadi gesit sekali, dan itu penting. Guru-guru saya yang alumni Mu'alimin Jogja waktu dulu ngajar di MI Muhammadiyah itu punya life skill yang bagus. Ada yang menjahit, ada yang macam-macam ya. Juga ada yang bisa bekam, ada yang bisa macam-macam. Itu bisa apa? Bisa menjadi apa? Kafaah dalam kehidupannya sehari-hari. Di samping ngajarnya tetap tidak ada masalah. Jadi ini ada tadi apa? Human capital yang bagus atau ada human resource yang bagus. Itu di kita. Di kita. Mulai generasi muda, mulai anak-anak sampai generasi muda, sampai orang-orang tua yang senior, itu rata kita punya. Lah tinggal bagaimana yang kemudian tua ini ngerambut yang muda.
Mungkin ini bisa direplikasi di Mbabat ya. Mas Arif tadi kan cerita kalau di Kepatihan itu kokamnya sampai seperti pas pampres ya. Ya, itu seharusnya tidak di Kepatihan saja ya. Dan ini saya sudah bikin pilot proyek di Brondong. Ini saya tarik ke Mbabat ya, tarik ke Mbabat. Ini berawal dari saya itu ngantarkan pemuda Muhammadiyah ngadep Pak Bupati. Mau pelantikan pengukuhan pemuda Muhammadiyah, katanya mau ada apa? Apel pemuda, apel kokam. Ditakoi Pak Bupati, apel kokam di mana? Anak-anak minta di alun-alun. Tapi setelah ditanya Pak Bupati berapa jumlahnya itu, dengan halus Pak Bupati mengarahkan kalau gitu di gor saja. Ya, di gor saja. Ya pikiran saya, wong 500 katanya dia penonon ya ceklet tisak piro, 500 kok alun-alun ya. Ya. Nah, ini perlu. Jadi orang tua ini perlu. Gimana anak-anak kita muda itu bangga menjadi kokam, bangga menjadi pemuda Muhammadiyah. Piye carane? Sampeyan tukokno seragam. Ya. Nanti PDM juga membelikan ya. Jadi supaya nanti pemuda Muhammadiyah itu punya kokam 2000 gitu ya. 2000 seragamnya anyar-anyar, gandeng-gandeng, percaya diri, di apel alun-alun 2000 kan pantes ya. 500 ya dilekuti sih. Ora pantes sih. Iya. Oleh pojokan alun-alun. Ya. Maka PCM Babat kita kasih PR seperti apa? Ranting sing cilik iku telung setel. Ya, telung setel seragam kokam. Ya dipilih bocah 6 teko rantinge dhewe ya. Sing rodok gede ya, atau saya turunkan sing cilik 2 setel aja, yang agak gede 3 setel, yang gede lagi 5 setel ya. Jadi 2, 3, 5 ya. Nanti supaya itu wong tua ngopeni sing nom. Anak-anak muda nanti saya bangga menjadi pemuda Muhammadiyah, saya bangga menjadi kokam. Nek seragamnya anyar iku baris yo ketok dedeg ya. Nang bari nang lapangan koncone anyar-anyar nek kene blekethuk. Ya. Blekethuk ya. Blekethuk niku napa? Ya tidak percaya diri, tidak percaya diri. Ini Pak Ketua PCM sing anyar sing nom pisan ya. Dikoordinasikan. Terus juga nanti PCM berapa? PDM pasti nanti akan dianggarkan. Ini akan menjadi kekuatan baru bahwa kaderisasi. Kita punya kader anak-anak muda yang cakap, yang bagus, dan nanti diklatnya kita pikirkan. Ini dalam rangka apa tadi? Human capital atau human resource. Jadi kita mengelola sumber daya manusia atau manusia sebagai modal. Dan ini kekuatannya dasar Pak ya. Kalau kemudian penjelasan kan bikin proyek perumahan di Pucakwangi, ternyata ada dampak positifnya terhadap MI Muhammadiyah, gitu Pak gitu. Muridnya kan sekarang menjadi 90 lebih. Jadi ada dampaknya. Dan nyuwun sewu, perumahan kita ini dampaknya terhadap desa-desa sebelah ada Pak, jangan dikira nggak ada. Kemudian orang-orang sebelah bisa bekerja menjadi pembantu di situ, membantu rumah tangga, iya kan? Iya, berdampak Pak, berdampak. Jadi Mas Arif dan kawan-kawan itu mendapatkan apa? Amal soleh. Iya, amal soleh. Iya, mendapatkan amal soleh. Jangan dikira gitu tidak dapat amal soleh. Malah saya pernah berpikir begini. Pikiran saya besok itu yang masuk surga duluan itu para pengusaha pengembang perumahan. Iya, 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 iya. Benar. Dari mana Pak? Karena pengembang itu kemudian menyiapkan fasum untuk masjid, fasum untuk musola. Kalau dia kemudian dalam hidupnya itu misalnya nyuwun sewu, iso duit jejak apa meninggalkannya 100 tempat, itu dia sudah membangun masjid berapa? 100. Dia sudah membangun masjid 100 ya, menyerahkan tanah untuk masjid berapa? 100. Jangan dikira tidak bagus. Ya penyanyi yang muda-muda harus tertarik. Bagaimana nanti saya pengen jadi pengembang perumahan gitu. Kalau pengen nanti ya suatu saat bisa. Wong nyambut gawe itu tidak mesti dengan modal duit. Nggih ya? Iya. Modalnya apa? Kepercayaan, trust, modal nanti belakang-belakang.
Jadi pertama tadi apa? Spiritual capital, yang kedua human capital atau human resource. Yang ketiga social capital. Kita punya jamaah. Jadi kita itu jamiyah yang punya jamaah. Kalau kemudian sampean itu secara politik ditanya, warga Muhammadiyah itu piro Pak Sodikin? Jawaban saya sekitar 350.000 di Lamongan ini. Dihitung dari mana? Ada datanya Pak itu. Laporan lewat Google Form, sing sholat Id beda dengan pemerintah. Ya, ya jangan dikira tidak ada datanya. Itu misalnya di ranting kepatihan khotibnya Pak Sodikin, ya toh? Nah, itu dilaporkan jamaahnya sekitar sekian orang, kan bisa dihitung per baris sekian orang kali per sop sekian orang kali sekian sop. Ada lagi di Stadion Lamongan, ada lagi di mana itu dilaporkan online lewat majelis tabligh, itu jumlahnya 350 sampai hampir 400.000. Itulah jamaah Muhammadiyah. Ya. Yo aja sampean delok KTA nih wong kongkon gawe KTA ra patek gelem ya. Tapi ini Mas Ari baru ada gerakan KTA-nisasi Mas. Jadi kita nanti harus punya base data yang jelas. Jadi ranting-ranting ini dalam rangka ini kita ada human capital, ada social capital, itu penting. Piro anggotane Muhammadiyah itu penting. Kalau kita punya base data yang 5 tahun ke depan ini base data kita harus beres Pak. Kalau kita mau jadi organisasi modern. Lah nek kira-kira iki urung modern, Pak. Ya. Kudu jelas, anggotane kudu jelas. Jadi kita punya social capital yang cukup banyak. Yang tadi kita coba sementara kita hitung dari itu tadi, yang kalau misalnya waktu keputusannya beda dan kemudian yang ikut bersama Muhammadiyah, ya itulah jamaah Muhammadiyah. Ya sakmono kyuri. Dan itu jumlahnya sekian itu. Dari mana tadi? Laporan tadi Google Form yang disebarkan oleh majelis tabligh kepada penyelenggara. Itu pun masih ada yang beberapa ranting yang tidak ngisi Google Form. Nah, jadi modern tapi tidak ngisi ngono ya orang ngisi kok ya. Ya. Lah modern kondi. Lah sehari modern itu laporan-laporan ya cepat digital, shred gitu. Kita punya apa? Social capital yang cukup bagus, dan itu nyun sewu, social capital kita itu hidup, jaringannya juga hidup, gerakannya juga hidup. Ya. Gerakannya hidup, jaringannya hidup. Coba di beberapa ranting kita ada ranting pengajian ibu-ibu tiap malam Jumat, ada lagi pengajian anak-anak muda, pengajian apa? Anak-anak perempuan, pengajian bapak-bapak, pengajian di masjid ya. Gerakannya juga luar biasa. Dan seharusnya di Lamongan ini kreatif betul menjadi model. Di Paji Pucuk itu baru Idul Adha tahun iki wis ana program meneh nyelengi kanggo Idul Adha yang datang sambil pengajian ini, kemudian mereka nabung kepada yang dipercaya dalam pengajian itu, dan itu sapi dirombong bertujuh juga apa? Di menit maksimal. Itu di banyak tempat, apalagi kalau Bapak nabungnya di BTM gitu, tambah manajemennya bagus lagi karena duitnya bisa dimanfaatkan. Ya, lah itu perlu, ya perlu. Jadi yang bagus, jadi kita dari ranting ke ranting, dari cabang ke cabang yang bagus itu perlu. Ada ranting yang luar biasa, misalnya di mana Jabung, ya Jabung itu daerah banjir yang kayak gitu, pernah meresmikan masjid senilai 6,5 miliar diresmikan oleh Pak Din Samsudin di Jabung itu. Kalau misalnya korbannya tidak dibawa keluar, itu panitia saya tanya per orang per rumah tangga itu kira-kira kedumannya sekitar 5 sampai 7 kilo. Coba kan melimpah sekali. Gini. Pagere Masjid Muhammadiyah Jabung itu dibangun rumah oleh Mas Ito Api, stainless bagus gitu. Nah, ini tadi kita punya apa? Social capital yang luar biasa tadi, jaringannya hidup dan gerakannya hidup, semuanya hidup.
Ada gerakan yang luar biasa dari ranting ke ranting, dari ranting ke ranting. Itu yang dari gerakan kaderisasinya juga luar biasa. Nah, para bapak yang saya hormati, ada catatan ini yang menurut saya penting, mumpung kita bicara social capital dan human capital, maka perlu ranting Muhammadiyah di Babat ini secara khusus memang memprogramkan kader muda yang memang disekolahkan secara khusus ke depan jadi ulama. Ya terserah penjenengan yang disepakati siapa, anak-anak yang berbakat itu siapa, karena memang kita mencetak orang jadi ulama itu ya kon jero niku kudu ana potensi dhisik ya kan. Kok moro-moro terus dicetak jadi ulama ya gak cocok wong cetakane dhewe bahane ya gak cocok ya. Ya memang dari dalam memang dia ditanya itu kepengen mendalami ilmu agama. Dan itu ada perintahnya, Pak. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kudune ana wong sing temen-temen diutus ben firqah, ben kelompok, ben dusun, ben ranting, ben cabang, ben daerah, diutus temen-temen liyatafaqahu, tafaqaha yatafaqahu, liyatafaqahu, temen-temen kanggo mendalami ya. Orang tidak liyata'allamu, tidak liyatadarrasu, tidak, tapi pakai liyatafaqahu fiddin, teman-teman mendalami ilmu agama. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya dheweke iso maringi pepenget marang kaume idza raja'u, nalikane dheweke kabeh wis padha balik ilaihim maring kaume la'allahum yahdharun, supaya dheweke kabeh kaume, maksudnya supaya kaume oleh pepenget teko Allah. Pak lah, kemarin kita nyekolahkan ke Tarji itu terus anaknya tidak mau pulang ke sini. Terus terbukti Pak, dan Kalimantan hebat itu. Ya. Berarti penyalahnya tidak kehilangan. Lah ternyata betul balik mereka Pak, nyekolah noneh. Tidak apa-apa. Nah, di Kalimantan di sana kan malah ada lahan-lahan baru ya. Jadi Muhammadiyah ini saya pernah nyambangi anak saya di Malili. Ya, Malili itu perbatasan Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Tengah. Yang di sana ada pabrik nikel terbesar di Asia. Di sana kok saya lihat papan-papan kok Ratu Modas, papan Muhammadiyah ya. Terus saya nelpon PDM sebelahnya, saya telepon, koyoke ya kurang greget, isine mau gregetan ya. Di situ kemudian ada teman-teman kita yang sampai sana itu teman-teman pengembangan dari Temboro itu ya, Temboro Magetan ada di sana. Di situ ada replikasi yang bagus. Ada satu masjid, kemudian ada dua gereja yang bersebelahan dengan masjid. Tapi menurut saya spiritual capitalnya orang situ bagus. Nyun sewu, sepeda motornya jamaah yang orangnya berjamaah di masjid itu jarang yang kontaknya diambil. Jadi kontaknya masih kandel sepedanya. Itu kalau di Babat kira-kira aman nggak? Aman ya? Aman sekaligus amin. Jadi saya kira itu spiritual capitalnya bagus di situ. Saya beberapa hari nginap di situ dan kemudian jamaah di situ. Pikiran saya kemudian kok ndak PP Muhammadiyah kemudian beli tanah di situ ya. Kok kadang-kadang malah PDM Lamongan yang disuruh beli tanah di sana. PP Muhammadiyah kemudian beli tanah di situ. Terlalu jauh kadang-kadang sampai di mana? Di Australia ya nggak apa-apa. Di Australia tetap jalan. Di situ ada pengembangan yang luar biasa. Jadi apa tadi? Sosial capital. Bapak Ibu yang saya hormati,
Berikutnya, setelah ada spiritual capital yang bagus, ada human capital yang bagus, ada human resource, kita punya social capital yang bagus, kita juga punya ini benar-benar yang apa? Finance ya, financial capital. Kita ini kaya, Pak. Jadi Muhammadiyah itu kaya, punya finance yang cukup kita itu. Jadi kalau kemudian sekarang dengan serba digital, itu bank itu bisa cerita berapa jumlah tabungan amal usaha di perbankan ya, di bank-bank syariah dan di bank konvensional, itu bank-bank bisa menjawab, Pak. Ya. Terus misalnya lagi berapa jumlah tanggungan BPJS untuk rumah sakit Muhammadiyah yang belum terbayar, itu jumlahnya besar, Pak. Bukan puluhan miliar, tapi ratusan miliar. Itu artinya apa? Benar-benar kita juga punya finance capital. Kaya kita ini, kaya. Karena itu kita harus tahu, apalagi Babat. Babat ini kaya raya. Jadi dari spiritual capital juga bagus, apa? Human capitalnya juga bagus, social capitalnya juga bagus, finance ya, financial capitalnya juga bagus. Kalau kita kemudian mau melihat yang tongkrongannya ada amal usaha, gedungnya karo tanahnya aja, kalau kemudian dikapitalisasi, di apa? Di appraisal ya, itu berapa aset kita, itu berapa harta kita? Kaya sekali. Belum PRM Kepatian yang tanah wakafnya itu 49 titik. Coba, sak ranting aja 49 titik. Itu punya finance yang luar biasa dahsyat ya. Lah ini dengan itu semua ya, kita masih punya lagi apa? Historical capital, sejarah. Kita punya sejarah yang bagus. Dalam pernyataan 1 abad Muhammadiyah menjelang abad kedua, itu ada pernyataan yang ada buku kecil gitu oleh PP Muhammadiyah. Itu kalau ditanya kenapa Muhammadiyah bisa bertahan 1 abad, bahkan sudah masuk abad kedua sekarang, milad ke 111 apa salah satu intinya? Ada historical capital. Kita punya kesejarahan yang bagus. Apa riwayatnya? Muhammadiyah tidak pernah menjadi musuh pemerintah. Nah, itu sejarah, Pak. Sebelum merdeka aja kita sudah berjuang. Awal Orde Lama sampai perjalanannya Orde Lama dengan segala seninya. Buya Hamka pernah dipenjara tanpa sidang, gitu. Coba baca biografi Buya Hamka, dipenjara tanpa sidang, dan beliau seorang penulis, kemudian tulisan-tulisannya kemudian semuanya dibrandel, keluarganya tidak bisa berekonomi dengan baik. Tapi begitu Buya Hamka itu dengar Pak Karno dalam keadaan kritis, ketika Buya Hamka sudah keluar dari penjara, apa? Buya Hamka ingin membimbing apa? Menalkin Bung Karno apa? Dalam keadaan kritis itu, dan nanti ada wasiat apa beliau untuk coba mensolatkan. Iku nek wong babat sing pemahamannya agama saya cetek nek glani gawe menang ngono to. Iya toh? Tapi tidak begitu. Orang besar itu kayak gitu. Ya orang besar itu ya benar-benar berjiwa besar, berjiwa besar. Beliau adalah tokoh proklamator, beliau adalah orang yang saya hormati, dan beliau harus kami antarkan dengan baik. Dan Bung Karno dalam bukunya juga beliau menyatakan, kalau besok aku mati bungkus dengan bendera Muhammadiyah. Maksudnya bendera Muhammadiyah itu apa? Ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Jadi ada kapital, ada modal sejarah yang bagus. Kita itu punya modal sejarah yang bagus. Tidak pernah. Pada waktu Orde Baru, apa hubungan Pak Air dengan Pak Harto dengan segala seninya? Ketua PP Muhammadiyah yang paling lama siapa? Pak Air. Pak Air. Sampai ada muktamar yang ditunda-tunda itu apa biasa-biasa. Coba baca nanti.
Tapi dalam kondisi seperti itu, ya kadang-kadang dekat amat, kadang-kadang agak ringan, tidak pernah Muhammadiyah kemudian menjadi apa? Musuh pemerintah. Selalu selaras bersama dengan pemerintah. Muhammadiyah menjadi salah satu pilar dari penyangga apa? NKRI. Dan kalau Pak Hasyim Muzadi itu guyonannya bagus, memberi isyarat kepada pemerintah. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu seperti sandal. Kalau dipakai ya dua-duanya dipakai, kalau nggak dipakai ya kedua-duanya nggak dipakai. Jangan hanya dipakai apa? Salah satu saja. Ya. Dan beliau Lukas itu ada di pidato beliau, ada guyonan enak gitu. Waktu pidato di Gontor insya Allah. Dan di situ ada Pak Din Samsudin waktu itu. Para bapak yang saya hormati, dengan modal itu semuanya, maka Muhammadiyah mendapatkan apa? Trust capital, kepercayaan. Nah, ini yang penting, Pak. Ini penting. Jadi ada moralitas yang bagus, ya. Ada kesadaran yang bagus, ada morality capital, dan kemudian kita mendapat apa? Trust capital, kepercayaan yang bagus. Ada orang dari Jawa Barat dulu pernah kerja di Gresik, saya juga tidak kenal sama sekali. Tiba-tiba datang ke PDM, menyerahkan asetnya di Jalan Gotong Royong untuk diserahkan kepada Muhammadiyah. Diserahkan kepada Muhammadiyah. Dan kemudian penggunaannya kami serahkan kepada PCM Babat. Amanah dari wakif tanah itu supaya digunakan untuk rumah tahfidz. Ya. Monggo ini PCM Babat nanti digunakan rumah tahfidz. Segera difungsikan. Segera difungsikan. PDM Lamongan itu ora ada ijir-ijiran hitung-hitungan sing dilimet ngono karo cabang karo ranting ndak. Ya ono aset gone nanti gitu tak amanahkan, manfaatkan gitu. Cuma datanya saja itu asetnya PDM. Ada tanah wakaf di Sugiyo ya saya amanahkan, digunakan untuk PCM Sugiyo, dikelola dengan baik. Ada di mana lagi kita amanahkan gitu. Pokoknya jenenge isek Muhammadiyah ya gitu. Ora ada hitung-hitungan sing jlimet kaya gono gini. Tentunya ini sapa ora nggo omah ya. Iya, wong nggo omah iki kadang ya dikekno. Iku ora nggawa kok omah. Ini kalau kita mau apa? Mengkaji kekuatan kita dan kemudian kekuatan kita ini kita satukan, didiskusikan yang baik. Misalnya saya punya pikiran, nek sampean pengen gawe misalnya apa? Sekolah apa istilahnya sekarang itu? MBS ya. Iku kan pesono BBT ya. Di mana? Kepatian niku kan gedekno ngono ya, tanah ya wis ana, pondoke wis ana, sekolahane wis ana. Lah iku terus patian iku didampingi karo cabang. Itu nanti akan jadi pondok besar. Terus pondoknya Pak Yai Mukhlis iki diopeni sing temenan ya. Ya diopeni sing temenan itu. Diopeni itu kemudian dikloningkan dengan SMA Muhammadiyah, dikloningkan dengan apa? SMP Muhammadiyah, radik gawe pondok anyar meneh. Lha apa? Itu kapital kita. Itu ditandani sing temenan. Itu misalnya kalau kita mau kekuatan didiskusikan yang bagus. Sehingga kita benar-benar al-muhafadhu ala qatimis sholih ya. Kita tetap menjaga yang kemarin-kemarin yang bagus, baik itu budaya atau tinggalan secara fisik ya, tetap kita jaga kelestariannya apa? Wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita mengadopsi hal-hal baru yang lebih bagus. Kalau kita mau bikin MBS kayak monggo. Tapi di situ sudah ada potensi-potensi. Rumah sakit kita juga luar biasa ya. Luar biasa. Terkait rumah sakit bareng ngono Pak Sodikin nanda tangani apa SK direktur. Jalur saiki lo tak tanda tangani saiki. Serate iki. Angel-angel. Ya meneh tanda tangani meneh. Jadi ini kita semua memang apa? Kita maksimalkan potensi kita untuk kita gerakkan dan nyun sewu ya. Di Pemkab Lamongan itu Muhammadiyah itu punya trust yang bagus, termasuk asetnya, tata kelolanya dan sebagainya itu bagus. Pernah guyonan dulu almarhum Mbak Haji Fadli, niki kula sengaja kula kosongaken Pak Direktur Rumah Sakit Sugiri niki.
Benjing kula ken paparan, wis rate angel-angel sapa-sapa sing iso nggawa rumah sakit Sugiri kaya rumah sakit Muhammadiyah. Iku meneh tak dadekno direktur. Ya, dengan saya langsung gitu ya. Itu malah kadang-kadang ngomong Pemkab berubahin nggone rumah sakit Muhammadiyah. Itu artinya apa? Bahwa kita itu memang ya sudah kita tata kelola dengan baik dengan modal dari apa? Spiritual capital, kemudian human capital, social capital, apa? History, kemudian finance, masih ada lagi moral ya, morality capital ya, dan terakhir adalah trust. Dengan trust itulah kita nanti akan bergerak dengan penuh percaya diri. Aku bangga menjadi Muhammadiyah. Ngono aja dadi Muhammadiyah kok ngetok isin. Lah Muhammadiyah model opo? Ya. Aku bangga menjadi Muhammadiyah. Saya kira itu penutupnya, dan bisa diskusi juga bisa, monggo. Saya kira saya kembalikan pada pembawa acara. Kalau memang perlu diskusi ya nanti kami akan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.